Teman-teman, ketemu lagi bareng saya Analdiansah di segmen berdiskusi. Kali ini saya akan berdiskusi dengan seorang teman, seorang sahabat dari Rumah Persi dan Baskara. Di sini kita mau bahas tentang peran pemuda untuk meningkatkan perekonomian di desa di masa-masa pandemi ini. Ya. Kita semua tahu kan di tahun 2020 ini Indonesia, dunia terkena dampak virus corona yang menjadi pandemi. Ya. Banyak orang yang di PHK, jadinya perekonomian jadi merosot. Jadi nggak stabil, hancur. Yuk. Mas Danus sibuk apa sekarang? Sebenarnya nggak sibuk sih, sibuk aja sebenarnya. Kuliah libur sudah 4 bulan ini saya di rumah. 4 bulan kemarin kuliah online daring itu. Dan ini 1 bulan terakhir ini saya mulai agak sibuk ini mengembangin kopi, mengembangin industri kopi. Sebenarnya saya dan teman saya sama Mas Dadang sama Mas Dimas kita mulai itu udah 2 tahun yang lalu, tepatnya tahun yang lalu kita udah pernah produksi. Cuma kendala utamanya tahun lalu itu kita nggak bisa di rumah. Saya saat itu kuliah, Mas Dadang kerja, Mas Dimas juga kerja, jarang pulang dan jarang di rumah, jadi nggak bisa ada yang ngurus di rumah gitu. Dan tahun ini ya kebetulan saya di rumah agak lama, dan kemarin pas mereka di rumah kita diskusi, yuk kita bikin kopi lagi, kita produksi lagi. Nggak mungkin kan selama pandemi kita cuma diem di rumah nggak ngapa-ngapain kan, mati konyol kan akhirnya. Jadi kan ya kita harus ya berpikir lah. Khususnya kita di desa ini, kita punya apa yang bisa kita kembangin, kenapa nggak kita lakuin gitu. Oke. Salah satunya sih gitu ya. Berarti punya basic membuat kopi sebelumnya atau gimana? Kalau basic ya enggak sih sebenarnya, enggak ada lah ya. Belajar dari ya ini dari kayak gini, kita ngopi di sana di situ sama orang-orang, kita sharing gimana sih bikin kopi yang baik, kayak apa sih kualitas kopi yang baik, bagaimana sih prosesnya ya. Kayak gitu aja sih. Kita sharing aja. Soalnya gini Mas, banyak kendala di orang-orang sekarang itu, kalau nggak punya pengetahuan tentang situ itu nggak mau belajar tapi nyerah gitu loh. Jadi kan ini sebuah contoh, kalau kita nggak tahu tapi suka dengan hal tersebut, harusnya kita belajar dan mau lakuin. Karena saat kita mau ngelakuin, di saat proses itu kita bisa belajar lebih kan, maksudnya. Iya benar. Pada intinya apapun itu harus pertama kita harus suka dulu kan. Harus emang benar-benar kita suka. Setelah itu kita, ya itu tadi kita pelajarin dulu seperti apa strukturnya. Kalau kopi khususnya di desa Sumanding ya, menurut saya itu potensinya ya besar gitu loh. Banyak petaninya banyak, cuma yang jadi kendala tuh mereka kayaknya masih kurang paham dan kurang tahu tentang bagaimana proses dan ngejual kopi ini dengan harga yang bagus gitu loh. Jadi kebanyakan kan kalau di desa tuh cuma kopi itu ya udah dianggap kayak biasa itu loh, diproses ala kadarnya, manennya wis ngawur anggeran. Terus habis itu mereka nggak tahu kalau kopi itu punya nilai jual yang tinggi gitu loh. Kita lihat aja lah seperti di Wonosobo, penghasil kopi yang di Jawa, di Wonosobo, di mana Semarang, Ungaran, Kopeng itu masalah Temanggung. Mereka bisa menjual kopi dengan harga yang mahal. Karena apa? Karena mereka bisa memproses dari menanam sampai panen dan memproses pasca panen dengan baik dan menghasilkan kualitas yang oke. Dan itu yang perlu kita tanamin di petani kita, di desa kita. Selain memproses juga kita sedikitnya ya kita memberi informasi, kita memberi wawasan sedikit lah yang kita tahu, yang kita punya kepada petani. Kalau prosesnya tuh seperti ini loh. Dari pertama itu panen. Kebanyakan proses memanen dari petani itu enggak itu loh, ngambilnya tuh asal gitu loh, enggak ditunggu sampai merah semua, tapi dicampur, masih ada yang hijau, masih ada yang merah. Oh berarti cara seperti itu membuat rusak ya cita rasa dari kopi itu sendiri? Pastinya, karena diambil saat belum matang gitu kan, tetap berbeda. Berarti yang matang dan yang mentah itu dicampur, jadinya kombinasi mixnya itu nggak jadi gitu loh. Ya mungkin kalau buat orang awam sih bodo amat, sama aja gitu loh. Tapi kalau untuk yang emang pecinta pasti tahu ya, kok gini rasanya, ini pasti gara-garanya ini lah.
Jadi selain kita bisa membeli kopi ke petani dengan harga yang lumayan oke, kita juga memberikan edukasi. Edukasi itu perlu banget. Soalnya kan sekarang kan zamannya zaman internet, apa-apa tinggal browsing gitu kan. Dan biasanya orang tua kan apalagi di desa kan belum tahu, benar. berkutat dengan internet ya. Jadinya kita sebagai anak muda memberikan informasi kepada yang petani-petani itulah ya. Jadi mana mereka bisa memproses dari mulai menanam sampai memanen yang baik dan benar agar dapat dijual dengan harga yang tinggi gitu loh dan kualitas yang baik gitu. Dengan adanya anak-anak muda kreatif, anak-anak muda yang bisa mengembangkan apa yang dihasilkan oleh desa itu tersendiri, jadinya peningkatan atau pemasukan desa itu bertambah ke petani-petani tentunya. Apalagi di desa kita Semanding ini ya, kebanyakan profesinya kan sebagai seorang petani. Jadinya hidupnya dari situ. Kalau nggak kita yang memanfaatkan hasil itu, siapa lagi? Apalagi kalau kita jual di sana kan mesti harganya biasanya dipermainkan kan. Nah itu salah satu problemnya kan di situ. Kalau punya teman atau punya saudara yang mengembangkan bisnis dari barang lokal atau barang dari hasil bumi di sekitarnya, di desanya, haraplah untuk disupport gitu loh. Nggak ada lah anggapan lawung desa iso apa, jangan memiliki anggapan seperti itu gitu. Kuno itu. Semua orang berhak untuk sukses. Semua orang berhak untuk sukses dan tidak memandang dari mana dia. Tinggal bagaimana. Ya tinggal kembali ke diri kita mau apa enggak gitu loh. Seperti tadi Anda yang awalnya nggak tahu kopi, tapi suka kopi dan mau belajar. Ya seperti itulah. Kalau pengen ya belajar, ya berbuat, nggak hanya diam terus pengen terus, ya nggak bakalan gitu loh. Bisa. Kan bisa jadi solusi juga ya di pandemi seperti ini yang krisis, ada PHK di mana-mana, ada pengurangan kerja, kita cari kerja susah. Ya mungkin dengan cara untuk memproduksi hasil bumi di masyarakat sendiri bisa membuat kehidupan di desa, perekonomian desa meningkat. Ya, buat teman-teman khususnya ya yang masih remaja pemuda, hilangin dan buang lah istilah isin. Ngopo tong gawe kopi, ngopo tong dodolan pari, dodolan jagung, dodolan hasil bumi. Tinggalin kayak gitu. Mindset kayak gitu tuh udah kuno bro, sudah nggak usah dipakai gitu loh. Sekarang bagaimana tinggal kita bisa mengolah hasil bumi itu menjadikan kualitas yang nggak kalah saing dari brand-brand di kota, dan bagaimana kita bisa menjual dengan harga yang tinggi. Hidup rakyat. Mas Danu juga dan juga teman Mas Dadang dan juga Mas Bima juga udah punya produksi sendiri, udah punya brand sendiri tentang kopi ya. Ini adalah lokal kopi. Ini adalah asli dari Desa Semanding. Bisa diceritain Mas tentang lokal kopi? Kalau lokal kopi ini lebih kepada kita, ya pertama kita dari awal emang kita udah niatan, memang kita beli dari petani kalau bisa ya yang di daerah Semanding aja loh. Ya ini kita beli dari pertama kita dari bijinya, kita beli biji dari petani dengan harga yang udah mereka tentuin. Jadi kita udah nggak nawar gitu. Segitu oke lah kita bayar gitu. Kita proses sendiri, kita packing sendiri. Jadi packingnya juga keren Mas ini. Salah satu cara ya emang itu gitu, dengan kita membuat kemasan yang modern gitu loh, yang nggak kalah dari brand-brand yang di kota gitu loh. Salah satunya ya emang salah satu branding, packing itu penting gitu loh. Karena dengan packing yang bagus, orang pertama melihat kok apa ini, kok menarik gitu loh. Karena kan dia kan pasti tampilan kan. Setelah itu baru mereka tanya, ini kopi apa, jenis apa, bagaimana prosesnya, itu kan belakangan gitu. Pasti pertama kali dia kan padahal kok api, apa gitu. Pasti kan kita pertama ke situ dulu aja gitu loh. Nah setelah itu baru kita prosesnya gitu loh. Ya, kita prosesnya kita ambil dari petani, kita proses sendiri, kita roasting sendiri, kita grinder sendiri. Setelah itu kita kemas dengan kemasan seperti ini. Ini kemasan 100 gram, jenisnya robusta dark roast, roastingan dark, dan harganya terjangkau. Harganya cuma Rp10.000 untuk mendapatkan 100 gram kopi murni alami dari Desa Semanding. Itu bisa dipesan lewat media sosial? Bisa dipesan di bawah ini, ada kontak personnya ya. Oh iya, nanti saya cantumkan link juga di deskripsi. Saya mau mengutip dari kata-kata Mas Danu tadi.
ya udah, hilangkan budaya malu lah. Kalau kita memang mau berusaha, kita mau bekerja, yang asalnya tadi tidak bisa menjadi belajar dan pengen tahu hingga akhirnya mendapat apa, bisa membuat produksi seperti ini yang menurut saya keren sekali. Untuk teman-teman yang nggak suka kopi, mungkin bisa dicoba ini, siapa tahu bisa jadi suka kopi seperti saya. Dan menurut saya ini cuma salah satu contoh gitu, salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan hasil bumi yang ada di sekitar kita gitu, untuk meningkatkan perekonomian di masa pandemi ini. Oh ya, mungkin sekian pembicaraan kita, diskusi kita tentang peran pemuda untuk meningkatkan ekonomi desa dalam masa pandemi ini. Semoga bisa diambil pelajaran. Ana Aldiansyah dan Danu Baskara pamit. Bye.